Oke, Pak Ron, ini how to build 74 years of legacy. Berarti udah 74 tahun ya Pak ya? Betul. Nah, Ini rahasianya apa sih Pak? Boleh cerita-cerita dikit nggak dari awal? Nah, saya ini punya satu penyakit kalau sudah cerita itu enggak mandek-mandek. Saya tahu kok Pak. Iya, jadi terus saja ngoceh saya terus. Jadi kalau memang sudah kepanjangan tolong di stop. Siap. Ya, Sudah biasa. gitu. Karena kalau sudah cerita itu mau menyambung terus saja ya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih para teman-teman GCI ya, luar biasa. Saya kenal GCI itu bukan dari siapa-siapa ya, tapi saya kenal sama Pak Philip. Kebetulan Pak Philip itu juga menantu dari sahabat saya, yaitu BMI, yang mana kita juga mempunyai usaha sama-sama dengan papa mertuanya Pak Philip, yaitu kita di Tambak Udang. Ya, jadi selalu kita sering jalan-jalan dengan Pak Indra dari Bumi Menara Internusa. Itu ceritanya awalnya. Terus setelah itu mereka kenal dengan anak-anak saya, Pak Philip. Nah, Pak Philip dengan agresif. Nah, ini memang seorang yang luar biasa ya, sebagai suatu pemimpin GCI. Dia tidak sungkan-sungkan langsung, ayo ikut menjadi anggota. Diracuni sama Ko Philip berarti. Diracuni sama Ko Philip ya. Tapi saya lihat kalau hari ini ternyata GCI itu luar biasa. Ya, saya masih teringat semua usaha itu dimulai dari anak-anak muda. Saya pernah muda, tapi sekarang pun masih muda. Ya. Iya dong. Ya, jadi orang yang merasa sudah tua itu bukan karena melihat dari tuanya, tapi sudah nggak bisa apa-apa itu baru tua. Tapi selama kita masih bisa bergerak, kita harus usahakan kita itu tetap muda, harus punya semangat terus. Tetap aktif. Tetap aktif. Karena apa? Kalau kita sudah mulai tidak aktif, ya toh, kita nggak akan bisa membangun legacy sampai 74 tahun. Betul. Jadi singkat ceritanya begini, Gading Muni kan tahun 48 berdiri. Pada waktu itu adalah kakek saya, yaitu dia tuh usaha setelah invasi Jepang ya, kemerdekaan Indonesia tahun 45. Terus dia tuh memulai buka usaha. Tetapi pada waktu zaman dulu itu usaha itu tidak bisa segampang apa yang ada sekarang. Kita mau nyari barang itu susah. Jadi kita perlu koneksi. Akhirnya mereka membentuk koneksi jaringan antara suku. Jadi kalau orang Shanghai, Shanghai semua. Orang Hakka semua. Jadi itu yang membuat pada waktu dulu itu mereka karena dianggap satu desa dari satu tempat, mereka bersatu sebagai saudara. Disitulah terjadinya jalinan bisnis. Jadi mereka saling menopang satu dengan yang lain. Nah, kalau orang Shanghai itu memang kebanyakan itu alat-alat tulis, karena alat-alat tulis itu pusatnya di kota Ningbo. Ningbo. Nah, Ningbo itu dekat Shanghai. Jadi mereka itu banyak sekali pengetahuan mereka, yang mana akhirnya mereka menganggap bahwa kerja apa ya. Akhirnya mereka bersama teman-teman, mereka kerja alat-alat tulis. Salah satunya itu kalau anggota dari mereka itu adalah PT Tato di Jakarta. Mungkin teman-teman di sini belum ada yang tahu ya. Tapi PT Tato sekarang sudah nggak ada. Karena yaitu tadi mereka kurang bisa membawa dan menurunkan kepada generasi berikutnya. Akhirnya mereka terpecah belah. Yang satu dari pihak ini sama mereka berlawanan arah. Jadi akhirnya terpaksa pecah. Nah, di Gading Muni beda. Karena pada waktu itu kita sama-sama susah dari orang tua. Ini cerita ini semua dari orang tua. Sampai mereka itu menukar untuk mencari barang. Orang luar negeri, orang Belanda datang, pada waktu itu masih ada zaman Gurkha. Mereka itu datang membawa kalengan, makanan kaleng. Karena kan dari kalau Belanda situ kan dibawa sini makanan kaleng. Tetapi orang Belanda itu nyarinya bukan yang kalengan, karena setiap hari makan kalengan. Mereka minta makan ayam yang seger. Nah, akhirnya sama ayah saya pada waktu itu sebelum dia membuka alat tulis, mereka itu ayah saya pergi ke pasar beli ayam dan dijualnya kepada tentara Gurkha itu. Okay. Tapi tidak dibayar dengan uang rupiah, karena uang rupiah pada waktu itu tidak terlalu ada nilainya.
dibayarlah dengan kalengan tadi, ditukar. Lah kalengan ini yang sama ayah saya dibawa ke pasar. Nah mestinya kan ayah saya kan harusnya bukan ala-ala tulis ya. Kalau sudah gitu kan harusnya jualan kalengan makanan gitu ya. Nah tapi ternyata hal itu membuat dia tidak bisa mengembangkan lagi sejak kakek saya itu menyuruh dia, kamu harus bergabung di usaha keluarga. Jadi bisnisnya dia itu dia harus lepas. Yang kaleng itu ya? Jual kalengan. Padahal dia juga menikmati bahwa itu enak. Karena apa? Dia dapat uang dalam bentuk itu ke pasar-pasar itu. Dan luar biasa sekali. Keuntungannya pun juga pada waktu itu menjanjikan. Nah akhirnya ya sudah, karena panggilan dari kakek saya, makanya saya bilang otoritas orang tua ya, itu namanya ya. Jadi kakek saya bilang, ini usaha dibentuk, ini adalah untuk planningnya, mempunyai visi ke depan. Jadi usaha ini harus diterusin. Apapun sekarang kamu harus meneruskan. Pada waktu itu ada paman saya. Paman saya itu juga gabung dengan ayah saya sama kakek saya. Jadi mereka bertiga yang pada waktu itu juga ada pemegang saham lainnya. Jadi singkat cerita, para pemegang saham ini pada waktu kita sudah berkembang, ya biasalah orang kalau sudah berkembang, sudah banyak untung ya. Udah gede. Yang satunya minta pecah, minta keluar ya. Tetapi yang mereka di ACC keluar itu adalah mereka yang bukan anggota keluarga. Jadi mereka adalah orang-orang yang di luar dari keluarga. Karena mereka merasa bahwa uangnya yang diinvestasikan sudah balik, akhirnya mereka minta pecah. Karena apa? Karena mereka juga mungkin juga merasa bahwa ayah saya punya anak, punya keluarga, paman saya juga punya keluarga. Akhirnya mereka yang merasa bahwa daripada nanti kita ribut, dia minta pecah. Dan itu disetujui oleh paman saya dan ayah saya. Dan setelah itu tajik dari ayah saya itu diajak masuk gabung. Jadi akhirnya itu pure family business. Oh, benar-benar Pak Arwan. Ini saya review dikit nih. Berarti Ya. dari awal tuh yang dari pertamanya tukeran ayam sama kalengan, Ya. itu berarti sudah ada gabungan sama orang luar juga ya? Ya, Yang ada betul. 2 orang luar itu ya? Pada waktu itu ayah saya yang kalengan itu ayah saya kerja sendiri. Oh, kerja sendiri. Tapi karena diminta oleh kakek saya gabung. untuk gabung supaya membantu, karena terus terang aja ayah saya ini pinter marketingnya. Oh. Nah, jadi dia menganggap bahwa dia perlu orang ini. Kakek saya merasa perlu, daripada kamu jualan kalengan, kamu bantu di perusahaan. Pantesan Pak Arwan pinter marketing juga ya Pak ya? Ya, itu karunia dari yang di atas ya. Oke, berarti udah gabung nih, udah gabung, terus ada yang akhirnya untuk memutuskan untuk keluar gitu ya? Ya, setelah menjadi agak besar, mereka di tahun 50-an, 56 itu sampai 60 itu mereka mulai melepaskan diri. I see. Nah, setelah ada cuan, ada apa ya, nah itu mereka mulai melepaskan. Berarti ini masuk ke generasi kedua, betul ya? Pada waktu itu generasi kedua. Nah, saya pada ini cerita lanjutannya. Nah, saya merasa bahwa pada waktu itu saya masih kecil ya, pada waktu itu ya. Saya sudah merasakan jiwa dagang saya itu keluar. Karena apa? Karena pada waktu saya melihat kehidupan ayah saya itu susah. Kita mau makan ayam itu, pada waktu itu ayam itu harus dipotong, yang bagian dada tacik saya, yang bagian paha ayah saya, yang bagian ini siapa? Ya tahu, saya cuma kedapatan jeruan jantung. Ya, itu ya. Jadi agak susah pada waktu itu, ya. Jadi ya mau tidak mau ya kita berbagi. Namanya keluarga banyak ya. Jadi kita berbagi. Nah, setelah itu saya merasa bahwa kok nyari uang itu gimana sih caranya? Ya, akhirnya saya bilang sama ayah saya, suatu saat pada waktu itu, Pak, cari uang itu sebetulnya bagaimana? Ya kamu harus jualan barang. Nah, kalau kamu tidak jualan barang, mau dapat dari mana dapat uang? Nah, akhirnya saya bilang sama ayah saya, jadi saya mesti jualan barang. Iya, gimana caranya jual barang? Ya kamu harus cari barang yang bisa dibeli oleh orang. Yang dicari ya? Iya, yang dicari sama orang. Jadi saya pada waktu itu mikir, waduh, susah ya cari uang ini ya. Karena saya kalau minta sama ayah saya itu dapatnya cuma 100 perak. Minta-minta itu 100 perak. Kalau dapat 500 perak itu, wah, girang-girang lompat-lompat.
Pada saat itu 100 perak untuk sekarang berapa Pak Ron? Wah, Kira-kira. kalau ya kira-kira ceban lah 10.000 mungkin ya. Tapi pada waktu 100 itu sudah saya bisa beli mainan-mainan itu cuma Rp5, Rp15 ya toh. Jadi itu sudah happy setengah mati lah ya. Nah itu, jadi ya waktu itu cerita zaman dulu ya. Nah bersama dengan itu saya mulai merasakan bahwa saya lebih sering involved di dalam kerjaan ayah saya. Biarpun saya masih kecil, ya. Jadi pada waktu saya masih kecil itu saya sering ke kantor. Karena apa sih saya sering ke kantor bantu ayah saya? Cuma ya jualan atau bungkus barang atau ngeliatin di gudang. Karena pada waktu itu tidak ada gadget. Kita ini mau main apa? Mainannya cuma kelereng, ya toh. Mainannya cuma layangan, ya. Mainan cuma itu aja. Nah, jadi kita nggak ada perkenalan dengan dunia luar. Bahkan ngomong bahasa Inggris pun juga nggak bisa. Ya, jadi ini semua sudah bertolak belakang dengan zaman kalian sekarang ini. Anak-anak muda yang sekarang yang luar biasa ini. Ya. Nah, jadi itu kita punya presiden ya, Pak Philip, bukan? Oh, iya. Selamat malam, Elvi. Itu dia. Malam. Oke, selamat datang, Pak. Oke. Jadi setelah itu saya merasakan bahwa wah ini adalah sesuatu saya harus ikut ini ya berkecimpung di dalam usaha ayah saya. Nah sejak saya merasakan itu tapi ayah saya bilang kamu harus selesaikan sekolah dulu. Ayah saya itu juga bukan berpendidikan tinggi. Dia pada waktu itu SMP nggak sampai itu dia sudah SD mungkin. Dia harus keluar dari sekolah karena kondisi ekonomi pada waktu itu. Nah, saya masih ingat kalau ayah saya dulu itu belajar bahasa Inggris itu selalu buka BBC London jam 5 pagi. Jam 5 pagi itu kita lagi anak-anak tidur, ayah saya buka keras-keras radio itu supaya apa? Anak-anaknya biar dengar bahasa Inggris. Jadi kita ini terpaksa, aduh kalau sudah dengar suara radio BBC gitu tuh pelajaran bahasa Inggris yang utama 1 jam itu saya masih ingat. Mau nggak mau pasti belajar. Mau gitu ya harus ngantor lah ngantor gitu ya. Itu didikan orang tua itu kadang-kadang itu aneh tapi nggak ada orang tua yang nggak mau anaknya sukses lah. Terus terang aja ya. Tapi mereka itu cara-caranya memang beda-beda ya. Jadi kita akhirnya ya mau nggak mau ikut sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris gitu. Nah setelah itu saya lulus SMA. Saya tidak meneruskan untuk sekolah lagi karena pada waktu itu kondisi ayah saya pada waktu itu sakit. Dia kena stroke ringan, dia kena komplikasi diabetes, dia ada jantung ya. Sampai saya bilang, saya berpikir saya nggak mau seperti dia sih, terus terang aja. Dan terpaksa juga kakak saya dipanggil pulang dari Kanada yang anak-anak sekolah di sana harus pulang membantu orang tua. Jadi kita dalam family semua dipanggil untuk masuk ke dalam perusahaan. Termasuk saya pada waktu itu masuk ke perusahaan itu pun juga sama orang tua saya welcome. Karena memang dia pada waktu itu kondisinya lagi membutuhkan. Nah, kira-kira ini tahun berapa Pak? Pas pertama kali masuk ini? Saya masuk mulai kerja itu tahun 82 saya lulus. 82 itu juga saya ringkesin buku saya semua, tak rombeng sama saya, tanpa sepengetahuan ayah saya tak rombeng Pak. Setelah itu saya ditanya sama teman-teman, kamu nggak ngurusin ke universitas? Bukunya sudah hilang, saya bilang. Jadi saya mau kerja. Saya bilang sama anak mama saya juga, saya mau kerja, saya nggak mau sekolah lagi. Nah itu. Jadi yang kepikiran saya di sini gimana saya cari uang itu pada waktu itu ya. Nah itu. Nah setelah itu ya saya bilang ya udah saya kerja aja lebih baik gitu. Tapi nggak ada pengira akan mengajar ya Pak ya? Kalau mengajar itu sebetulnya itu dari pengalaman. Kita semua ini bisa jadi pengajar. Betul Pak? Nanti kalau kita sudah bertambah usia bertambah ini ya, itu kita tuh bisa mengajar karena mengajar itu sesuatu yang kita tuh bisa merilis kita punya batin. Ya, karena apa? Sambil mengajar kita pun belajar. Iya. Ya, ketemunya anak muda-muda luar biasa. Mau nggak mau ngikuti kemauannya anak muda. Nah, setelah ketemu anak muda luar biasa, idenya keluar lagi.
Bagaimana? Refresh. Iya, refresh. Bagaimana sih market sekarang ini? Anak muda mintanya gini. Ya harus perusahaan harus dibikin sesuai dengan keinginan supaya kita bisa continue ya. Nah itu. Nah, lanjut Pak. Yang tadi kan habis kondisinya masih kurang baik ya. Ya. Jadi akhirnya memanggil semua keluarga untuk akhirnya gabung nih ke PTKD Murni ya. Nah, Oke. nah, pada waktu penggabungan itu jangan dibilang nggak ada clash. Ya, setiap bisnis keluarga itu selalu ada clash. Kalau sudah ada clash, itu akan menjadikan satu PR. Bagaimana menyelesaikan. Betul. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan, berantakan. Nah, cara menyelesaikan supaya kita bisa bertahan, saya mau berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman kita dari GCI juga, rekan-rekan semua ya. Jadi kalau kita lihat dalam perusahaan keluarga itu, kalau lagi susah sama-sama, itu tidak ada suara apa-apa, mereka semua kerja. Tapi begitu dapat cuan dikit, ya, ada salah satu menikmati lebih besar, itu mulai ngeroleng. Jelas. Yang satunya ngeroleng, satunya ini. Kok kamu gini? Kok kamu gini? Ya. Kamu tidak melok kerja tapi ngambil duit. Ya, saya yang kerja setengah mati, duitnya kamu yang ngambil. Nah, mulai rebut di situ. Ya. Nah, dalam hal ini bukan tidak terjadi di perusahaan saya, juga sama. Tapi bagaimana kita mengelola supaya hal itu tidak terjadi? Nah, kalau di perusahaan saya pada waktu itu setelah saya masuk kepada perusahaan, saya sudah melihat bahwa gejala ayah saya sama paman saya itu sudah mulai bentrok. Lebih banyak lagi bentrok. Karena apa? Ayah saya kan seorang marketing, paman saya seorang finance. Oh ya. Ya, tahu sendiri lah rumusnya kalau finance ketemu marketing. Ya. Iya benar. Wah, benar. habis ya sudah. Satu ngumpulin duit, satunya beli barang, jos. Itu habis lagi duitnya. Nanti ini lagi, itu apa segala macam. Ya. Nah, tapi ayah saya bilang, lah kalau saya nggak beli barang, lah perusahaan makannya dari mana? Nah, tapi yang satunya nyimpen duit, Ya. gitu. Nah ini kalau kamu habisin terus kita gimana? Ya itu mulai terjadi rame-rame itu. Akhirnya setelah saya melihat kondisi seperti itu, saya bilang sama ayah saya pada waktu itu saya masih muda sih. Ya sampai sekarang masih muda juga seperti yang tadi. Cuma rupanya aja sudah agak sedikit nggak bisa tapi jiwanya masih muda ya. Anak muda-muda semua ini harus berpikiran tetap muda. Jadi saya merasa bahwa saya have to do something supaya ini tidak berkepanjangan. Karena apa? Kalau sampai berkepanjangan ini runyam. Iya. Ya, akhirnya mereka berselisih. Jadi kalau saya sebagai penengah, saya selalu bilang, begitu paman saya bilang, ini uang masuk ya, tapi kasih tahu papa nih, jangan dihabisin. Saya bilang sama ayah saya gimana? Pak, papa itu dipuji sama empek. Loh, oh ya masa? Kok sekarang berubah empekmu kata gitu? Loh ya padahal ya saya yang ngatur, ini semuanya ngatur untuk kebaikan ya. Papa ini dipuji. Kalau papa bisa menghasilkan, papa ini menghasilkan sekian dan empek seneng. Tapi papa nanti kalau beli lagi, tolong jangan uang empek dihabisin. Papa kasih sisa, ya. Nanti aku yang ngatur, tak keluarin berapa, papa mau beli berapa. Nah, akhirnya ayah saya tak suruh ACC sama saya dulu kalau mau beli. Oh. Jadi habis itu saya ngatur ke dalam. Kayak tadi uangnya tadi masuk berapa? Misalnya masuknya 100 ya. Ya sudah, kalau gitu keluarin 75 Pak ya, yang 20 Pak simpan. Oh, enggak apa-apa. Berarti kita masih bisa simpan. Iya. Tak kasihnya ya saya 75. Pak, ya Pak dapat uang 75. Papa atur dulu. Nah, Ini menarik sekali loh Pak. Ini Itu. teman-teman kalau misalnya bisa bayangin nih ya. Ya. Ini kan kalau misalnya sebuah family business, anggap aja teman-teman sama adik atau kakaknya teman-teman deh. betul. Terus habis itu ternyata yang penengahnya adalah ponaannya kita. Nah, Ponaan ini jadi penengah ya Pak ya. ya, jadi saya mengaturnya bukan mengadu. Ya. Kita nggak boleh mengadu. Kalau sudah dua kubu lagi rame, kita harus cari jalan tengahnya supaya apa? Mereka mereda. Betul. Ya, Heeh. namanya family business itu harus berkorban. Ya, jadi kita sendiri itu harus berkorban demi orang lain. Kalau tidak ada yang mau berkorban, ya rame. Iya, benar. Nah,
kalau mereka sudah berseteru satu dengan yang lain, mereka itu sungkan mau ngomong. Ingat loh ya, kalau dalam family bisnis, kakak adik atau kakak taji atau apa segala macam, kalau lagi berseteru gitu tuh, lebih baik aku ketok kamu nggak ngomong Iya. daripada aku tambah rame. Nah, kalau sudah gitu, itu terjadilah satu goncangan. Nah, kalau sudah goncangan itu tidak ada obatnya sudah. Iya. Saling curiga. Kalau sudah saling curiga ya habis. Betul. Nah, jadi pada waktu saya melihat kondisi-kondisi tertentu itu saya melihat bahwa ini tidak benar kalau tak terusin, kalau mereka diadu terus. Akhirnya ya gitu tadi. Kalau saya mau melakukan apa, tapi saya bisa membuktikan kepada mereka berdua bahwa kondisinya aman. Jadi saya selalu mengeluarkan pujian, bukan cemoohan. Lama-lama orang dua itu bisa saling ketawa. Karena apa? Karena mereka merasa dipuji tapi ini tidak mau ngaku. Padahal itu sebetulnya mereka tidak puji, tapi karena mereka happy sekarang tuh lancar. Iya. Semua lancar, mereka akhirnya happy. Nah, dari situ mereka berpesan ya toh bahwa terusin perusahaan ini ya. Nah, saya dalam hal ini pada waktu saya melihat kondisi-kondisi itu saya bisa mengatasi. Saya merasa bahwa saya adalah part of the family. Jadi saya merasa saya mempunyai bahwa saya itu menginginkan bahwa perusahaan ini harus dikembangkan terus. Dan empek saya itu juga pada waktu kakek saya meninggal, empek itu juga sudah bilang bahwa kamu harus terusin usaha ini bagaimanapun juga sampai akhir, sampai sekuat kamu, dia bilang. Nah, kebetulan ayah saya meninggal dulu karena sudah komplikasi nggak karu-karuan, dia kena jantung, dia meninggal duluan. Lah, empek saya itu masih sama-sama saya. Akhirnya begitu ayah saya meninggal, perusahaan tidak mengalami goncangan apa-apa. Jadi karena apa? Mereka sudah terbiasa dengan kondisi itu dan role-nya sudah jelas. Jadi ingat juga teman-teman semua, kalau kita lagi bersiteru di dalam perusahaan keluarga, itu pegawai-pegawai itu bahaya. Staf-staf itu suka mengadu. Ya, dia sukanya sama si A, dia sukanya sama si B, nanti omongannya dijual terus. Nah, ini yang paling bahaya. Karena apa? Mereka kadang-kadang tidak ngerti nih. Bukannya maunya mengadu, tapi mereka itu memberikan laporan itu apa adanya. Iya, apa adanya. Ya, tapi mereka nggak mikir bahwa omongan itu menyulut segala sesuatu yang ada di belakang. Betul. Nah, itu yang paling bahaya di situ. Jadi ini harus betul-betul kita eliminasi semua. Nah, itu Bella. Jadi ini kalau boleh ya, Bella mau balik dikit aja. Nah. Ini kan tadi berarti sudah masuk ke generasi kedua, betul ya? Nah. Ada papa sebagai marketing, Nah. terus habis itu Cek atau omnya sebagai finance, ya. terus habis itu Cece yang Taci. Tadi itu juga bantu di admin. Oh, Nah, oke. jadi- Berarti ada 3 di Nah, keluarga. jadi kalau pada waktu dulu itu adminnya itu Puma itu Taci dari ayah saya. Itu mesti bolan sama empek saya. Karena mereka admin sama finance. Ya. Nah, ya toh? Yang marketing sendirian ayah saya. Teman-teman Nah. yang ngerasain langsung, oh iya. Jadi kalau yang ini admin sama ini selalu ngomongnya laporan terus. Iya. Ya toh, ini duit ini hari keluar sekian tuh ya. Nah, kalau sudah keluar sekian gitu tuh saya dipanggil sama mbak saya. Nih, papanya ngeluarin sekian. Saya langsung bilang, oh bukan, Mbak. Ini keluar sekian, nanti balikin Mbak. Ya, 2 kali lipat Mbak. Oh, mosok sih. Nah iya, ini 2 kali lipat. Loh, kenapa? Loh, saya tahu bahwa papa itu punya rencana beli, nanti dijualnya ke sini. Wah, kalau gitu ya dapat masuk belanja lagi. Ya wes. Nah, itu caranya, Mbak. Dan itu berhasil ternyata. Jadi tapi kita mesti terlibat ya, jangan nggak mau terlibat. Iya. Kalau kita nggak terlibat, kita jual omongan, nggak terjadi. Dipanggil. Udah, kita kena habis, ya atau dianggap boloan, bapak sama anak podo wae. Wah, itu paling bahaya. Pak Rohan, ini ada hal yang menurut Bella juga cukup sangat unik ya. Nah. Jadi kan biasanya kita sangat susah untuk mempercayai, nggak usah ponaan, anak kita aja susah untuk kita percayain. Ya. Pak Rohan gimana pertamanya itu bisa dapat kepercayaan dari Om nih? Nah, karena pada waktu itu selalu bisa meyakinkan Om.
Biarpun saya bukan anaknya, tapi saya harus bisa meyakinkan papa saya harus bisa juga meyakinkan om saya. Supaya apa? Om ini merasa nyaman. Kita ini perlu membuktikan bahwa kita bisa. Ya, jadi kita tidak boleh, oh ini karena saya melayani ayah saya, om saya ini tak mau tak sekali, tidak boleh. Karena ini adalah sudah garis besar dari kakek saya bahwa ini adalah keluarga Sunardi yang harus meneruskan. Jadi saya harus mempertahankan hal itu. Ya. Karena itu sudah titah dari atas bahwa itu harus berjalan. Jadi mau tidak mau, sebetulnya kalau saya mau pada waktu itu saya keluar, saya usaha sendiri, ya untuk saya sendiri, untuk keluarga saya sendiri, saya bisa. Oh, semua marketnya ada di tangan saya. Iya. Ya, tapi karena ini family business, saya tetap harus menjalankan under company. Jadi mau nggak mau ya, saya harus berbagi dengan keluarga, dengan siapa, dan kita harus punya jiwa besar seperti itu. Ya, jadi istilahnya itu saya nanti berbagi, nanti ada lanjutannya. Nanti saya kasih tahu rahasianya juga. Oke. Nah itu, jadi pada waktu itu saya merasa bahwa saya harus bisa mengatur antara orang tua saya sama paman saya supaya mereka tidak terus bertengkar. Sejak ayah saya meninggal, saya sama mbak saya lebih dekat, bahkan mbak saya tuh bilang, mbak saya dulu kan tinggalnya di Kartini, ya. Nah, saya kan tinggalnya di daerah barat. Ya. Saya sampai dibelikan tanah di daerah sebelahnya rumahnya di daerah Supratman. Oh. Supaya saya itu bisa komunikasi sama Mpek saya dan bisa nemenin Mpek. Wah. Sampai dia percaya seperti itu. Ini benar Bella? Iya. Ya. Dan yang terakhir lagi karena saya mendapatkan suatu kepercayaan dari paman saya sendiri, ya. Jadi saya itu sekarang dikasih saham terbesar dalam perusahaan. Yang mana I'm very appreciate. Ya, jadi bukan saya minta, tapi dari Mpek sendiri yang memberikan saham kepada saya itu karena dia menganggap bahwa saya adalah orang yang memang harus meneruskan perusahaan. Oh. Jadi pernah ada satu kata-kata, ini juga kepada kalian juga nanti kalau dalam family business atau kalian membuat suatu family business, usahakan untuk anak yang menjalankan usaha kalian meneruskan itu tetap mendapatkan share yang terbesar. Supaya apa? Supaya dia tidak neko-neko. Ya, kalau sekarang share-nya sama rata. Oke. Kamu berapa? 10%, misalnya gitu ya. Tapi yang 10% enggak kerja. Yang kerja punya ini. Dimotivasi. Ya. Iya. Biarpun dia kerja dia dapat gaji, yang ini tidak dapat gaji, enggak. Tapi pada waktu pembagian bonus dapatnya sama. Siapa yang enggak kepala pusing kalau gitu? Pasti ada yang jealous ya, Pak ya? Semua yang kerja ya juga akan jealous. Iya. Terus terang aja, ya. Nah, tapi juga kita harus tahu diri. Kalau saya sudah mendapat yang terbesar, berarti tanggung jawab kita lebih besar. Nah, ya betul. Ya, jadi kita harus tahu diri bagaimana membawa perusahaan itu untuk supaya bisa mencukupi dan mengakomodir semua keperluan dari pemegang saham sampai ruwet-ruwetnya sampai apa segala macam itu kita harus bisa memberikan mereka jalan keluar. Kita harus bisa memberikan mereka suatu kepuasan. Ya, jadi jangan kita tok yang puas tapi mereka nggak puas. Betul. Ya, akhirnya kita nanti diurek-urek. Karena apa? Itu sudah hukumnya seperti itu. Jadi bila perlu kita berkorban. Kalau kita mau ngasih sesuatu yang terbaik, kasihlah kepada saudara dulu. Bila perlu kita belakangan, jangan duluan. Ya, jadi bukannya kita terus kita tidak boleh kaya duluan, bukan. Ini family business, beda. Kalau ini bisnis Anda sendiri, Anda kaya duluan nggak masalah, nggak ada yang ngurus. Tapi kalau dalam family business, kita harus belakangan. Ya, kalau keuangan perusahaan bulanan yang lain dibagi dulu. Ya. Yang kita yang kerja belakangan. Anggap aja apa? Ya, kita kan masih bisa nanti gitu loh. Tapi yang mereka dulu kita harus utamakan. Supaya apa? Supaya mereka tuh sirep. Diam. Ya, karena apa? Itu adalah salah satu kuncinya. Ya, jadi kalau kita nggak gitu, kita ini repot.
Pasti mereka bilang, loh kamu kok bisa beli? Kamu kok bisa beli ini? Loh aku kok enggak? Berarti kamu enggak benar dong kerjanya. Uang kantor yang kamu pakai pasti. Apa segala macam. Tapi kalau dia dulu semua, begitu kita enggak beli apa-apa, tambah disuruh, kamu kok enggak beli apa-apa? Oh ya nanti belinya apa kan? Belinya paling gede nanti. Nah, itu. Tapi ya nanti itu. Nah, tapi kan istilahnya kan happy. Semua orang itu happy ya, happy dengan kondisi-kondisi yang ada. Jadi supaya perseteruan itu tidak terlalu nampak gitu. Biarpun ada terus itu ada, tapi tidak harus gimana gitu loh, tidak harus parah gitu ya. Sebenarnya ini Pak, ini sebenarnya saya mau tanya nih, Dela mau tanya sama teman-teman yang ada di sini juga nih. Di sini siapa aja sih yang masuk ke family business, yang punya family business atau udah involve ke family business? Nah, Banyak juga ya. masih banyak lah. Sekitar 98% dari perusahaan di Indonesia kan juga family business Pak ya. Kebanyakan Nah, mereka jadi- semua dapat dari orang tua. Betul. Ya. Ada startup sendiri juga. Dan itu akan ada sangat unik karena family business ini jadi kuat banget karena ada jangka panjangnya itu loh Pak. Ya. Ya kan? Ya. Tapi untuk masuk ke generasi ketiga, ikan orang-orang pada bilang generasi pertama membangun, generasi kedua membesarkan, generasi ketiga menghancurkan, kan gitu kan Pak ya? Betul. Nah, rahasia Pak Arwan nih, kan masuk perusahaan keluarga, apakah Bapak di generasi ketiga satu-satunya atau bersama dengan saudara-saudara yang lain? Nah, jadi kalau sudah generasi kedua masuk ketiga, untuk masuk ketiga itu orang bilang menghancurkan itu kita harus buang mitos itu. Iya. Pilihlah orang yang bisa meneruskan perusahaan yang tidak selfish, yang tidak mementingkan diri sendiri. Kalau dia memang tidak memadai untuk meneruskan, ya angkatlah seorang profesional untuk meneruskan. Kalau memang nggak ada lagi loh ya. Betul. Ya yang lainnya suruh jadi aja, orang diem aja. Shareholders. Shareholders cuma kayak diem aja. Kalau misalnya nggak bisa. Tapi kalau ada, ya kita harus pilih. Ya, jadi orang yang memang betul-betul tepat. Ya, dan orang itu mempunyai suatu juga pandangan bahwa apa yang harus dilakukan ke depan. Jadi nggak boleh sembarangan. Ya, jadi kita bisa ngambilnya itu seperti itu. Jadi supaya apa? Supaya kita ini bisa nerusin kerjaan orang tua. Gitu. Oke, thank you Pak Arwan. Nah, terus setelah Pak Arwan udah dapat share terbesar di perusahaan nih, terus apa yang Pak Arwan lakukan? Ya, setelah saya dituntut seperti itu, ya saya harus usahakan sebaik mungkin. Jadi minimal ini adalah perusahaan saya juga. Jadi apa yang saya dapatkan pun juga itu untuk perusahaan. Jadi mau tidak mau kita, jadi gini, kalau sampai kita gagal, berarti dari perusahaan itu ada di saya. Ya, jadi saya tidak bisa melanjutkan. Jadi orang tahunya apa? Oh, hancurnya gara-gara zamannya generasi 3. Nah ini saya jaga. Saya jaga. Kuncinya kenapa saya harus jaga itu? Kita harus membuat everybody make happy. Sekali lagi ya, supaya kita tidak ada gesekan. Kepada kalian semua kalau sampai nanti generasi ketiga, kalian harus juga sudah generasi ketiga hancur karena generasi kedua yang tak becus. Ya. Ingat ya, generasi kedua hancur karena apa? Generasi pertamanya tidak becus. Bukan generasi 3 yang menghancurkan. Yang menghancurkan itu kalau menurut saya itu generasi kedua. Kenapa? Karena mereka belum mengadakan satu persiapan. Mereka belum bisa mengarahkan, belum bisa menyediakan sesuatu yang untuk kepentingan generasi selanjutnya. Jadi itu yang harus kita pikirkan di sini. Jadi jangan sampai dianggap generasi ketiga itu menghancurkan, tetapi generasi keduanya enak-enak. Enggak. Benar. Ingat, kalau suatu generasi pertama sudah bagus, generasi kedua tidak ada pengembangan dari generasi pertama, itulah awal kehancuran. Kalau menurut saya loh ya, tapi boleh kalau orang berpendapat lain saya nggak pusing. Tapi kalau saya bilang kalau generasi pertama dan generasi keduanya tidak bisa bergerak apa-apa, hancur di generasi ketiga karena generasi kedua, bukan generasi ketiga. Karena tidak ada perkembangan sama sekali. Ya, karena yang generasi ketiga itu dibikin seperti orang tidur semua.
Karena apa? Ulah dari generasi sebelumnya. Generasi kedua ini terlalu memanjakan untuk generasi ketiga. Nah itu. Untuk Pak Arwan sendiri nih, ini gimana Pak? Maksudnya dari generasi kedua ke generasi Bapak ke generasi ketiga, apa sih yang dilakukan oleh generasi kedua supaya generasi ketiga ini bisa semantap Pak Arwan nih? Ya, Gimana? generasi kedua tetap harus bisa menyediakan. Jadi mengakomodir suara-suara kesenangan dari generasi ketiga itu apa. Terus mereka diberi kesempatan, mereka harus bisa dididik sebagai seorang pengusaha, yang mana nanti mereka dikasih wajangan ya. Jadi kalau mempunyai gitu itu sebaiknya mulai anak-anak kecil seperti gini-gini ya. Mereka itu selalu dididik, kita sebagai orang tua ini harus menceritakan kondisi perusahaan. Nah, karena itu ini hari papa kerja, papa cuan berapa? Ya, ini hari papa rugi berapa? Kenapa? Itu harus diceritakan kepada anak-anak. Kesulitan papa itu gini, kesulitan kita gini. Itu harus diceritakan. Supaya anak-anak ini bisa ancang-ancang bahwa oh ternyata kerja seperti gini menghasilkan gini, seperti kerja ini menghasilkan gini, ya. Jadi jangan sampai itu semua tertutup. Jadi kalau anak tanya, lu tuh tahu apa? Lu tuh sekolah aja, lu tuh belum waktunya. Nah itu yang membuat anak-anak ini merasa takut nanti. Karena apa? My father business not me. Jadi bukan untuk saya, ya. Jadi itu dianggap sama dia itu bukan urusan saya. Iya. Mau papaku lundung, pokoknya saya tetap jatah saya harus keluar. Nah itu hati-hati kalau kena gitu. Jadi anak pun juga harus merasakan kesulitan orang tua. Orang tua harus rajin cerita. Supaya ini untuk building dia punya spirit ya. Supaya mereka sama-sama sejalan dengan orang tua. Kita harus menyediakan kepada anak-anak kita tuh generasi selanjutnya tuh tempat-tempat. Memang tidak bisa berkumpul ya. Tapi saya pun sekarang antara generasi saya ke generasi keempat, saya pun harus menyiapkan tempat-tempat untuk mereka-mereka yang generasi keempat. Supaya generasi keempat ini bisa menikmati juga dan bisa bertanggung jawab. Sampai nanti ada yang menonjol, yaitu nanti yang menonjol berarti dia bisa untuk meneruskan perusahaan. Itu. Tapi Pak Arwan, ini kan apa ya? Namanya suksesi perusahaan dari generasi yang senior ke generasi junior, pasti ada tantangan-tantangan tersendiri kan Pak ya? Ya. Nah, menurut Pak Arwan nih, berdasarkan pengalamannya Pak Arwan selama ini kan bertahun-tahun juga udah dengan PT Gading Murni, kesulitan terbesar dalam suksesi itu apa sih Pak? Suksesi itu istilahnya kalau menurut saya itu sebetulnya gampang. Kan kepinginnya meneruskan loh, suruh meneruskan loh. Tapi kalau meneruskan tapi kita nggak ngasih apa-apa kan repot. Kita tidak menyediakan sesuatu challenge buat anak-anak kan repot. Oh, challenge. Nah, jadi saya harus setiap kali itu memberikan challenge kepada anak-anak. Sampai saya dikomplain sama anak saya yang paling tua. Ya, papa saya gobrak sana, gobrak sini, aku yang beresin katanya. Jokta nggak di sini ya? Ada itu orangnya itu, tuh, di pojok itu. Oh iya. Tiap kali saya dikomplain. Nah, tapi kalau saya tidak aktif, dianggap apa? Papaku sudah loyo. Ya. Dan spiritnya itu tidak bisa saya tularkan. Karena apa? Saya merasa juga seperti kayak orang sudah lemah. Nah, tapi kalau misalnya saya selalu ada gebrakan, itu membuat anak-anak ini terpacu. I see. Terpacu apa? Berarti kalau ayah saya bisa, dan saya harus lebih baik dong dari orang tua. Betul. Ya, makanya itu kita selalu di Gading Murni, kenapa kita bisa bertahan sampai 74 tahun? Karena saya selalu mengikuti tren. Nah, bayangkan Bella, kalau dulu ya kita jualan alat tulis ya, mungkin kalian sudah tahu. Ada yang pernah pakai Rapido enggak? Waktu sekolah ya. Sekarang Rapido itu dicari orang enggak? Enggak. Berapa bisnis alat-alat tulis yang tergerus karena teknologi? Ya, kalau kita jualan udang, ini ada ini pakar udang di sini, ya. Udangnya dari zaman dulu sampai sekarang tetap aja udang. Ya, dimakan orang, ya tetap dimakan orang. Makanya pinter itu papanya Diana itu, ya. Sudah tepat itu sudah ya. Bisnisnya dari awal itu sudah ngincernya sudah pas ya. Nah, kalau kita enggak,
Begitu ada tren lagi goyang-goyang gini, ikut sudah. Meja gambar yang dulu jadi andalan kita berjualan hilang. Berapa bisnis kita yang hilang? Nah, tapi di dalam perusahaan kita kan harus tetap survive. Iya. Bagaimana mempertahankan supaya perusahaan bisa membiayai? Iya. Ya, biarpun dengan kembang kempis, dengan susah payah, ya kita harus bisa membiayai. Nah, masuk kita punya future bahwa 74 tahun sampai 100 tahun. Bahkan saya ini bilang sama anak-anak saya, tugas papa ini sampai 100 tahun. Karena apa? Saya menganggap bahwa ya saya akan usahakan, ya. Jadi kalian masih punya waktu 20 tahun lagi untuk belajar sama Bapak, ya. Mungkin nanti kalau sudah saya nggak bisa apa-apa ya lain kata, ya. Kalau Tuhan sudah panggil kamu kerja di tempat lain, ya saya ikut kerja tempat lain, ya. Tapi kalau misalnya masih tetap di Gading Murni, ya saya akan tetap dorong mereka supaya ini loh contohan. Ya kalau saya masih umur sekian masih bisa, apalagi kalau yang muda-muda, jangan lengah, jangan lemas. Ya, kalau kamu lemas, ya apa kata orang, ya. Nah nanti masa kamu nanti dicap sebagai generasi yang menghancurkan, kan nggak mungkin. Kalau sampai kamu menghancurkan, saya yang sedih karena saya generasi ketiganya. Berarti saya nggak bisa mendidik. Nah itu. Jadi dalam hal ini maka saya bilang semua generasi akan hancur itu tergantung dari sekarang ini kita lagi ngaturnya bagaimana. Nah, jadi dengan adanya seperti ini, saya selalu memompa kepada anak-anak saya, kepada generasi keempat itu, kamu harus melakukan sesuatu inovasi. Kamu harus bisa di masa-masa sulit apa segala macam, kamu harus bisa menemukan sesuatu yang lain. Karena apa? Orang lain itu bisa hidup, ya. Pada waktu masa pandemi, berapa yang berguguran, tapi berapa juga yang bangkit. Loh ini tidak main-main loh. Yang bangkit itu luar biasa loh. Ya, karena kita nggak bisa tahu. Sampai saya kadang-kadang itu kedandapan mengikuti yang bangkit-bangkit itu. Sampai saya bilang sama anak saya, ya bos, mereka tuh bisa bangkit lagi tuh. Wah harus ada gini, harus gini. Ya, saya akan nge-push anak saya juga. Ayo, kita bikin gini, ya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Ya, supaya apa? Kita tetap eksis di lapangan. Dulu zaman komputer, kita juga jual komputer terus. Sampai kemasannya turun habis, kita juga rugi habis-habisan. Ya toh? Nah, tapi saya harus mencari pengganti. Nah, pengganti itu ya ketemunya ya sesuatu yang teknologi akhirnya. Akhirnya saya memulai usaha digital printing itu hanya 3-4 tahun yang lalu. Mulai dari nol. Ya, pada waktu itu saya sama kakak saya pada waktu itu kita cari barang luar negeri itu dari nol, betul-betul dari nol, ya. Jadi sampai di sana nggak dianggap sama orang, terus apa segala macam, mau cari barang disulit ini apa segala macam. Tapi ya udah, kita berusaha jalan, ya. Jadi kalau saya lihat itu saya mempunyai satu gebrakan. Tujuan saya apa? Supaya anak muda-muda itu dia tidak tertidur, ya. Dia harus ikut irama saya. Biarpun kadang-kadang ngawur, ya, kadang-kadang mencekno, ya. Kalau menurut orang-orang itu bilang, waduh, ini wis ngawur ini, wis apa segala macam. Ya, tapi ya saya bilang, ya ini demi perusahaan, ya bilang. Saya harus survive. Kalau sekarang 3.200 orang ambil saya, kalau nggak dikasih makan nggak dapat dari mana? Ya. Jadi 3.200 itu bukan apa-apa, betul-betul saya punya pegawai, ya. Pegawainya cuma 800, ya, tapi kali keluarganya kali 4, jadi pada 3.200 yang kita kasih makan, ya. Jadi dalam hal ini juga nanti berlaku juga perusahaan-perusahaan yang lain, karena kan mereka punya keluarga dan semua kan juga depend sama kita, sama kepala keluarga toh. Jadi kita kalau kasih makan juga berlipat. Jadi, nah itu tugas saya, beban di sini Bella. Jadi kalau kita tidak ada inovasi, kita tidak ada inovatif, nah terus yang generasi selanjutnya itu juga nggak ketularan nanti. Saya takutnya di situ. Betul. Ya, jadi ya sudah saya bilang, kenapa sih orang bilang kenapa 74 tahun dirayakan? Biasanya orang tuh kelipatan 5, 50, 25, 75, ya, seperti orang kayak kawinan gitu ya.
Tapi kalian jangan lupa bahwa kalau kita mengikuti 75, momen kita hilang. Karena apa? Kita ini sudah 2 tahun setengah itu kena COVID. Ya, drop semua penjualan, ya. Dan disitulah pada waktu saat sekarang ini adalah timing yang paling tepat. Karena menurut saya bukan angka 74 atau 75, tapi momen. Momen itu yang paling penting. Momen itu yang harus kita jaga. Jadi begitu kita bisa masuk di momen yang tepat, saya yakin bahwa itu akan membludak, makin berhasil. Luar biasa. Nah, Tepuk tangan dong PT Karya Murni. Ya. Wah, gila 74 tahunnya. Ya. Jadi kita tidak melihat angka sebetulnya. Betul. Tapi kalau ada momen yang bagus, kita harus segera bergerak. Betul. Ya. Saya pernah sekali saya semak share aja. Pada waktu saya ngeluarin digital printing, itu momen pada waktu itu saya masih ingat. Ya, ini sekedar sharing aja. Saya beli mesin, namanya mesin UV. Ya. Itu saya terinspirasi dari rekan saya di sana ada namanya Peterku itu. Nah, dia tuh bilang, ini aku mesin ini nanti bakalan booming. Saya langsung action. Tanpa babibu, saya langsung import mesin itu, saya datangkan. Dan apa yang terjadi adalah momen itu ternyata tepat. Hari itu saya pameran, ya, perusahaan saya ini baru bayi. Orang nggak tahu itu Gading Murni bagaimana. Tapi the best sales yang bisa saya lakukan dari seluruh pameran itu cuma di tempat saya. Sampai apa? Orang dari Cina, orang dari Jepang, dari semua kompetitor itu memfoto produk itu. Dan disitulah kita mulai naik. Nah, setelah kita naik, saya pada waktu ke Cina. Waduh, kan pada waktu itu banyak orang Cina yang datang ya, lihat-lihat itu ya. Wah, saya langsung, wah ini lubang besar ini apa. Padahal hari pertama saya ke sana itu dulunya, saya itu minta barang aja susahnya setengah mati. Tapi setelah dia tahu kita jualan banyak di satu mesin, kita bisa jual itu satu kali pameran itu sampai 50 mesin, sampai orang antri-antri, queuing mesin. Itu terjadi tuh, ya. Karena apa? Momennya tepat. Padahal pemain-pemain besar pada waktu itu, ya, mereka nggak berani datang ke mesin itu. Mereka karena masih ragu-ragu. Oh, iya. Ya, salah satu ada saksinya di sini, bekas-bekas sales saya yang dulu bekerja di tempat lain, sekarang bergabung dengan saya, itu mereka merasakan pada waktu itu kita membuat hat-trick yang luar biasa. Dalam satu gedung pameran di Jakarta, baik di Surabaya itu, semua cuma terkonsentrasi apa? Ke pameran cuma mungkin melihat barang saya tok. Gila. Nah, itu saya bilang tadi itu momen, ya. Tapi kalau sekarang saya jualan itu nggak ada, sudah biasa mereka. Karena apa? Sudah banyak yang jualan. Tapi saya menang start. Betul ya. Ya, saya menang start dan disitulah Gading Murni kembali naik daun lagi. Dan mulailah mereka memperhitungkan kita. Ya, sampai sekarang ini kita mengadakan gebrakan-gebrakan pameran seperti ini pun juga saya sudah mendapat masukan dari beberapa orang. Ternyata ini sangat positif buat perusahaan. Ya, jadi juga bukan masalah positif buat saya, tetapi juga generasi penerus supaya mereka juga tidak kalah nanti kalau melanjutkan. Ya, mereka harus lebih bagus dari saya. Amin. Gitu. Ya. Jadi untuk menjaga legacy sampai 74 tahun sebetulnya enggak susah-susah amat. Ya. Kita itu cuma gini aja, kita harus bijaksana. Kita harus bijaksana kepada semua orang, kita harus bijaksana kepada semua anggota. Ya, kita harus bisa memikirkan pikirannya orang, kita harus bisa membaca. Ya, supaya apa? Kita bisa meredam. Kita bisa membahagiakan semua orang. Itulah family business. Ya, makanya bagi nanti kalian yang punya anak, jangan lupa nanti ya, ini pesan sponsor dari UC, kebetulan saya dosen di UC. Ya, kalau kepingin anaknya meneruskan, bawa aja sekolah family business di UC. Jangan lupa. Iya. Nanti itu mereka ada kurikulumnya, bagaimana caranya supaya anak-anak di UC itu dididik supaya bisa harus meneruskan
kerjaan orang tua. Betul ya Bu Bella ya? Betul. Nah, jadi Bu Bella ini juga salah satu rekan saya di Family Business. Juga ada tim dari Family Business juga di sini yang hadir. Ya, dan yang paling bagus lagi di UC pun juga ada 750 anggota yang siap. Ya, mereka sudah membuat community. Community 700 orang semua ijo-ijo baru tukul. Ya. Jadi misalnya itu baru keluar bijinya dari daunnya itu ya. Saya minta nanti dari JCI ini kalau bisa merangkul mereka, ya berkolaborasi merangkul ya, supaya apa? Anggotanya tambah semarak dan bisa saling tukar menukar. Semua mudah-mudah, ya. Idenya wah ngawur-ngawur tapi ya bisa dilaksanakan. Jadi yang sudah berumur sekarang 30-40 tahun kan umurnya 18 sampai 40 toh ya. Nah ini yang 19-20 ini perlu dipupuk ini. Ya ada 700 Pak Philip. Ya tinggal kolaborasi sama ini bisa ini sudah dari kolaborasi ini. Ya jadi kalau bisa ditarik itu anak-anak dari UC diajak kolaborasi supaya apa? Bisnisnya membesar. Jadi bisa saling menyokong satu dengan yang lain. Karena apa? Disinilah senangnya anak-anak muda, ya. Bila perlu diadakan suatu perkumpulan, bagaimana supaya refreshing sesuatu yang lain, ya. Bagaimana caranya untuk mengambil sesuatu yang berkolaborasi untuk membesarkan, khususnya untuk GCI juga untuk community family business ke depan. Jadi kalau orang-orang akan ramai juga masuk ke community business karena apa? Nantinya setelah dia masuk ke community business di UC otomatis juga menjadi anggota dari GCI. Ya toh, betul loh. Karena kita tidak menutup segala kemungkinan ya. Jadi itu bisa kita kolaborasikan. Saya sih cuma menghimbau gitu aja. Karena apa? Nothing tulus buat kita ya. Banyak teman lebih bagus. Betul. Ya, itu. Fun fact teman-teman. Kalau misalnya mau masuk di kurikulum kita nih, itu bahkan yang lalu saya sempat ngikutin Pak Arwan ke Guangzhou. Ya. Canton Fair ya Pak ya. Ya, Itu betul. program salah satu programnya di UC Fembis juga sih. Jadi anak-anak juga dibawa untuk tahu gimana sih Papa ini kerjanya kayak gimana sih untuk nyari Ya, barang ya kan. betul, ya. Nah ya itu sih. Jadi memang pada waktu di kampus sebelum acara pandemik ya, saya selalu mengeluarkan ide bahwa saya membawa anak-anak UC untuk belajar ke Guangzhou. Pada waktu itu kelihatan pameran, ya saya mendidik mereka supaya mereka menjadi betul-betul bisnis ya. Sampai kadang-kadang orang tuh bingung ya, kenapa sih Pak Arwan membawa mereka itu sampai ke Guangzhou apa segala macam? Pengangguran Pak Arwan ini katanya gitu ya. Tapi ya namanya dia sekolah entrepreneur di UC. Dia harus menjadikan supaya mereka pun juga jadi orang yang terbaik lah. Jadi kita harus memikirkan banyak orang. Namanya dengan kita memikirkan banyak orang, ingat loh ya, kita diingat sama orang, ya dan kita dikasih gangdol setelah itu. Ya, jadi kalau kita baik sama setiap orang ingat kita, ada apa-apa cari kita. Nah, cari kita tujuannya apa? Ya ada yang beli barang, ada yang apa ya. Kita membentuk suatu community yang bagus, ya. Dan yang paling senang lagi itu kalau saya lagi jalan-jalan di mall tuh, Pak Arwan, iya, siapa ya? Duh, enggak tahu Pak. Tapi yang nyapa anak muda-muda, lu tak seneng lah ya. Berarti kan, waduh, masih ada yang menghargai kan gitu ya. Iya betul. Berarti ikut muda juga ya Pak ya? Lu ya harus dong. Iya loh. Kalau kita enggak muda terus gimana? Siap. Tepuk tangan sekali untuk Pak Arwan dong. Oke, Ya. Pak Arwan, ini untuk pesan-pesan terakhir deh untuk teman-teman JCI yang ada di sini. Kira-kira gimana sih tips and tricks untuk melanjutkan legacy dari family business ini? Ya, untuk itu saya minta kalian jangan pelit-pelit berbagi lah. Kalau memang mau kalian mau menjadikan satu perusahaan yang legacy ya. Jadi perhatikan kebutuhan dari semua yang terlibat, baik itu karyawan, baik itu staff ya, baik itu yang shareholder apa segala macam. Perlakukan mereka dengan adil, perlakukan mereka dengan baik ya. Jangan sekali-sekali kalian mengutamakan diri kalian dulu. Ya, kalau kalian mengutamakan diri kalian dulu itu akan menjadikan satu hal yang menjadikan orang itu iri. Ya, itu kita harus buang dulu.
ya. Jadi supaya mereka tahu bahwa di perusahaan ini mereka merasakan suatu kenyamanan, ya. Dan jangan membuat permusuhan. Segala permusuhan itu tidak akan menguntungkan perusahaan, pasti hancur. Ya, usahakan di dalam perusahaan itu adem ayem, ya, bahu membahu, ya. Sudah banyak di sini perusahaan-perusahaan yang bagus seperti kayak Sido muncul, ya, apa segala macam, mereka bahu membahu, ya. Jadi justru dari situ mereka bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Oke, thank you Pak Arwan. Ya. Berarti sama kayak kata-katanya PLP ya. Ya. When everyone gives, everyone receives, betul ya? Betul. Oke, thank you so much Pak Arwan. Kita tepuk tangan lagi yang besar untuk Pak Arwan Sunardi, CEO dari Thank you. PT Gading Murni.